Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu mengenai presentasi multimedia. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ruang lingkupnya presentasi multimedia ini seperti apa, ya. Jadi multimedia ini merupakan salah satu cara untuk kita menyampaikan ide, ya, digabungkan dengan kreativitas, ditenagai oleh teknologi, sehingga goalnya ya ini ya, menciptakan pengalaman yang menarik dan berkesan, ya. Menarik dan berkesannya buat siapa? Buat pendengarnya, buat audien, ya. Kalau kita bisa menguasai ilmu ini, maka kita akan seperti memiliki kekuatan super, ya. Kalau Superman kekuatannya super, ya. Kalau superhero-superhero yang lain misalkan, ya, kalau kita bisa membuat kekuatan super menggunakan alat ini, tentunya di era digital, ya. Apa itu multimedia? Ya, multimedia ini gabungan antara teks, gambar, audio, video, animasi. Nah, kata kuncinya nih, ya, bahannya ini teks, gambar, audio, video, animasi, dan mereka itu bisa menghasilkan interaksi interaksi yang mulus. Nah, jadi tidak berbicara mengenai harus pakai tulisan saja atau video saja, tapi yang bisa memberikan interaksi, jadi tidak pasif pendengarnya. Nah, dan kita berbicara transformasi digital. Digital itu apa sih? Ya, jadi transformasi digital ini merevolusi perangkat sebelumnya, ya, perangkat multimedia sebelumnya, ya, dengan menggabungkan beberapa dalam bentuk media digital. Nah, kenapa yang dipilih kok media dalam bentuk digital? Nah, karena supaya mudah diubah, mudah supaya supaya mudah dimodifikasi. Nah, yang kita sebut dari tadi pengalaman interaktif, interaktif seperti apa sih? Ya, adanya komunikasi dua arah, ya, partisipasi aktif. Jadi kalau ada tujuannya, kalau kita sudah belajar dari materi ini, ya, kita bikin presentasi sebisa mungkin ada interaksi dengan penggunanya jangan statis. Oke, kemudian kita berbicara mengenai visualisasi komponen multimedia, ya. Nah, intinya juga masih sama. Visualisasi itu untuk menciptakan pengalaman digital yang menarik, ya. Bisa mulai dari kata-kata, gambar, kemudian yang dihidupkan oleh animasi, diberikan suara juga dan gambar bergerak, ya. Mengapa presentasi multimedia? Mengapa kita perlu belajar presentasi multimedia? Karena dengan menggunakan presentasi multimedia akan bisa menarik audiens tiga kali lebih efektif, tiga kali lebih efektif daripada slide, ya, atau presentasi tradisional, ya, sehingga memberikan experience pengalaman yang berbeda, ya. Kemudian kenapa kok belajar ini presentasi multimedia, ya? Dengan kalau kita pakai ini, kita bisa memberikan penceritaan visual, ya, menyederhanakan gagasan itu yang rumit kompleks menjadi mudah diakses dan mudah dicerna, ya. Dan penelitian mengatakan bahwa kalau kita menyampaikan informasi gagasan secara visual, maka orang bisa mempertahankan informasi itu sebanyak 65% dibandingkan dengan hanya tulisan saja 10%. Ya, ya.
Oke, di kehidupan sehari-hari sebetulnya sudah ada multimedia di sekeliling kita, mulai dari bidang pendidikan, e-learning, ya, pembelajaran interaktif, nah, kelas virtual, tutorial animasi dan lain sebagainya. Platform juga banyak. Kemudian di pemasaran dan periklanan, nah, sudah banyak iklan video, iklan TV, sekarang ads, ya, ads-nya juga kita harus pintar-pintar milih ini situs web, ya, dan itu semua membuat kita bisa terhubung secara emosional dengan audiens. Kemudian hiburan dan media, nah, pada banyak platform-platform, ya, Netflix, ya, YouTube Premium juga masuk. Kemudian inovasi kesehatan, ya, mungkin nanti kedepannya ya bedah bisa menggunakan augmented reality atau mungkin sekarang sudah mulai nih, nah, di luar negeri nih, ya, menarik nih. Kemudian komponen inti multimedia itu ada apa saja sih? Yang pertama jelas ya, yang generasi pertama untuk memberikan informasi yang menggunakan teks dan tipografi bentuk huruf. Ya, bentuk hurufnya jangan yang monoton. Ya, misalkan untuk presentasi ini pakainya Times New Roman, ya tidak salah, tapi Times New Roman lebih cocok untuk penulisan yang cenderung formal, skripsi misalkan. Nah, ini bisa kalau presentasi ini menggunakan huruf yang lebih menarik, jelas. Nah, spasinya juga enak. Nah, ini ada beberapa font yang hurufnya dempet-dempet sehingga sulit dibaca. Nah, itu kalau target audiennya orang yang sudah berumur, kemungkinan informasinya tidak tersampaikan. Nah, nanti pastikan font yang dipilih membuat mudah terbaca. Ya, bobotnya hierarki itu apa? Ini misalkan ini judul. Ya, ukurannya harus lebih besar supaya apa? Menarik. Intinya dari slide ini apa sih? Oh, mengenai komponen inti multimedia. Kemudian hurufnya yang lebih kecil ini subbab berarti heading 2. Nah, ini berbicara yang kita bahas ada 4 topik, ini berarti teks, gambar dan lain sebagainya. Kemudian isinya beda lagi ukurannya, hierarkinya jelas. Dan tadi yang singkat singgung spasinya, ya, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Kemudian yang bentuk kedua tadi visualisasi gambar grafis. Ya, kalau visualisasi membuat pesan yang disampaikan lebih besar lagi ya. Tadi ya sampai 65%. Nah, ini dapat menyampaikan informasi kompleks lebih cepat dan lagi-lagi menyinggung kata emosional, emosi. Kemudian nomor 3 elemen audio, ya, suara. Ini gunanya untuk apa nih? Meningkatkan suasana hati, atmosfer, kejelasan atau kalau sekarang bahasanya istilahnya vibe. Nah, kalau ada suara ini vibe-nya ceria. Kalau ada suara ini vibe-nya vibe jadul misalkan. Ya. Kemudian video dan animasi. Ya, video animasi ini melibatkan ada pergerakan sehingga konsep yang mungkin sebelumnya digambarkannya sulit, ya, sulit dipahami dengan adanya animasi ada gerakan sehingga efeknya hidup. Ya, dan juga dengan adanya video animasi bisa kita memberikan narasi. Ya, jadi semua tadi komponen multimedia bekerja bersama-sama, ya, secara harmonis ibaratnya seperti kalau bermain musik orkestra, ya, ada yang pegang bass, gitar, ya, angklung mungkin alat musik sederhana, ya, cara bermainnya beda-beda dan timingnya juga berbeda, ya. Siapkah kita menjadi konduktor atas orkestra alat-alat yang di sekeliling kita? Tantangan zaman sekarang. Nah,
Berikut singkat evolusi multimedia. Jadi dulu multimedia itu asalnya dari analog. Analog itu sejak kapan tuh Pak? Sejak kapan? Nah, sejak ada surat kabar. Nah, sejak ada siaran radio. Siaran radio gelombangnya analog ya. Kalau gelombang digital jangkauannya pendek. Nah, kemudian berkembang menjadi era ada gambarnya animasi televisi. Meledak lagi gara-gara internet. Dan sekarang ya sudah merambah ke augmented reality dan virtual reality. Ya, kira-kira ini timelinenya. Nah, ya, entah besok apa lagi setelah ini. Nah, ya, jadi yang perlu kita pelajari dari sini bahwa multimedia ini dibangun di atas yang inovasi sebelumnya. Ya, jadi kenapa kok muncul siaran radio? Karena kalau baca tulisan, surat kabar, tidak ada suaranya. Kalau tidak ada suaranya, intonasinya tidak kelihatan. Ini tulisannya nadanya marah atau seneng atau susah atau sedih tidak kelihatan. Nah, kemudian kembangkan radio. Dengan radio bisa mendengarkan suara. Oh, ini penyiarnya sedang sedih. Yang di share ini berita duka, yang di share ini berita sukacita. Ya, kelihatan. Nah, tapi kalau hanya suara, hanya bisa berimajinasi ini kira-kira seperti apa ya gambarannya. Oke, karena itu muncullah televisi. Ya, televisi ada suara, ada gambar. Tetapi televisi itu ya kelemahannya apa? Kelemahannya tidak on demand. Kita mengikuti acara dari penyedia layanan TV-nya. Ya, muncul internet. Nah, dengan internet kita bisa on demand, memilih sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, kita sudah bisa ngatur nih, sendiri ada interaksi nih, mulai ada interaksi. Nah, karena ada interaksi, kalau hanya dengan layar kaca kurang realistis, maka muncullah ini supaya lebih realistik menggunakan VR dan AR, ya, augmented reality dan virtual reality. Ya, jadi tidak serta-merta dari surat kabar langsung ke augmented reality, sulit. Ya, inilah kenapa kok disebut inovasi dibangun di atas inovasi yang lainnya. Step by step berbicara mengenai proses. Ya, kemudian bentuk presentasi di dunia pendidikan itu seperti apa ya. Jadi multimedia ada di dunia pendidikan mengubah pengalaman belajar ya. Dengan adanya multimedia bisa meningkatkan ya pemahaman materi hingga sampai 75%. Nah, kalau di dunia bisnis bagaimana? Di dunia bisnis sekarang mau tidak mau bisnis juga harus menyesuaikan. Ya, bisa dengan presentasi profesional nanti akan menghasilkan, nanti akan dibuat untuk pitching, pitching ke komite, ke direksi, ke klien. Nah, kalau pakai statis ya, ya zaman analog kurang menarik. Nah, kemudian multimedia ini bisa digunakan juga untuk pencitraan merek. Lagi-lagi membangun emosional. Ya. Kemudian multimedia ini juga bisa digunakan untuk membuat pelatihan ya. Seperti tadi nih, pelatihan yang hemat biaya. Kenapa kok hemat biaya? Ya, biaya produksi bisa ditekan, ya tidak perlu ruangan, ya bisa di mana saja, adaptif. Ya, mungkin karena tidak perlu ruangan khusus, sewa kantor berkurang, ya. Harga yang ditawarkan bisa kompetitif, ya. Jadi sudah siapkah membuat presentasi Muldia? Yuk kita langsung saja, yang mau tanya jawab di kolom komentar boleh. Saya kira cukup. Sampai bertemu di lain kesempatan.